Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke. Udah agak lama nih. Udah ini ini sorry ini ya. Bukan durasi upload videonya ya, tapi udah sebulan lebih, udah 5 minggu gua nggak bikin video. Nggak tahu ini eh, terlepas dari berapa seberapa jauh video pertama dan berikutnya dan lain-lain. Ini gue nggak mau ngomong soal video yang sudah tanggal uploadnya, tapi bikin videonya. Gue sekarang sibuk banget, luar biasa. Eh, apa ya, gue sendiri, apa ya namanya ya, eh, sibuk banget. Terus bini gue mulai kerja, jadi ya mulai kerja lagi ya. Tadinya ibu rumah tangga, sekarang bini gue ikut kerja, karena dia mau mengejar passion dia, sehingga anak-anak gue udah bisa ditinggal, udah pada SD, udah pada TK, udah sekolah dan bisa ditinggalin. Dan bini gue merasa udah ready, siap untuk mulai kerja lagi, balik lagi ke passion dia, balik lagi ke dunia dia. Ya sudah, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah, gua udah nggak bisa lagi bikin bikin video lagi. Waktu gua udah nggak ada untuk bikin bikin beginian. Oke. Sekarang gua mau apa namanya, review review sesuatu. Oke. Gua jadi kemarin eh, beli ini ya, beli ini. Kemudian eh, apa ya, bukan iseng sih, pengen aja gitu loh. Sebenarnya gue bukan penggemar penggemar ini ya guys, bukan penggemar center. Ini gara-gara eh, nah, gue sebenarnya udah punya dua guys. Nah, ini gue udah punya dua center. Ini center yang gue beli beberapa tahun yang lalu di eh, AliExpress ya. AliExpress masih bebas berkeliaran. Gimana ya nyebutnya? Bebas berkeliaran atau apa ya nyebutnya ya? AliExpress bebas jualan lah di Indonesia pakai rupiah ya. Kalau sekarang kan udah di ban ya, sudah diblokir ya sama pemerintah. Nggak boleh perusahaan China, e-commerce Cina, dari penjual ke pembeli langsung bisa langsung beli gitu. Ya baru beberapa bulan yang lalu lah, gara-gara apa? Gara-gara TikTok Shop ya. Semenjak TikTok Shop tutup itu terus kayak langsung diberangus gitu. Import itu susah, barang import. Nah, ini kayaknya ini setahun apa 2 tahun yang lalu gue beli ya, lupa gue. Kayaknya 2021 gue beli ini. Ya selepas inilah, selepas corona lah. Jadi gue kan beli beberapa ini kan ya. Gue adalah penggemar military tactical gadget ya. Gue bukan mania atau freak gadget elektronik, HP, jam tangan, smartwatch, eh, laptop, apa yang teknologi freak, no. Jadi gue lebih suka ke military, tactical, and EDC dan EDC. Jadi untuk memuaskan apa namanya, jiwa kenakalan kita daripada dilariin kemana-mana, gue mendingan beli-beli barang yang kayak gitu yang bermanfaat menurut gue. Nah, akhirnya gue beli inilah satu. Dan waktu itu gue beli, ini berapa ya dulu harga ya, seingat gue sekitar 200 ribu. Ini mereknya Bibes. Dan begitu datang, lama ini, mungkin ada 3 minggu kali datang. Waktu itu kan lama ya pengiriman. Nah, ini datang keren banget sih. Ini
minimalis dan keren banget, tactical military banget. Eh, Oke banget sih. Cuman ada kelemahannya guys, ini Bibes ini. Yang tipe ini ya, dia itu terlalu besar guys. Nah, kenapa besar? Dia sistemnya seperti ini. Ini Bibes. Sorry, ini gua sebenarnya mau review ini center satu ini. Nih, cuman kemarin baru beli. Ini yang lu lihat. Nah, nih. Nah, ini dia pakai eh, apa namanya? Baterai A3. Baterai A3, eh, modelnya begini. Jadi kayak dimasukin ke dalam sini. Jadi menggembung dia. Jadi nggak memanjang, nggak seri, tapi dibikin paralel begini. Nah, begini. Jadi sehingga ini jadinya gede, tapi dia jadi bantet gitu loh. Ya, dia jadi bantet gitu guys. Nah, ini begini. Eh, Menurut gua tampilannya cukup premium ya, dengan harga segitu, dan lumayan terang. Menurut gua sih cukup ya. Oke, gua nggak bahas ininya. Nanti kita bahas lebih mendalam tiga-tiganya ini. Kemudian kalau yang ini gue nggak sengaja beli, bukan gue yang beli, tapi bini gue yang beli di Mitra 10 waktu itu, karena memang di rumah nggak punya ini, untuk di rumah nggak punya ini. Kalau ini kan biasa sering gue bawa gitu kan ya. Sedangkan ini bini gue beli. Somehow entah gimana ceritanya, pas gue coba ini enak banget guys. Ini mereknya Durelove. Lu cari di itu banyak kok, di e-commerce juga ada, di Shopee, Tokopedia juga ada, di Lazada juga ada, di mana-mana ada. Cuman ini bini gua beli di Mitra 10 waktu itu. Waktu itu ada pembelian, beli banyak ya di Mitra 10 tuh, beli apa, lampu belajar sekalian. Gua kasih duit ini, gua tolong dong beliin ini gitu. Waktu itu lagi ada diskon besar di mana, Mitra 10 Cubic ya waktu itu. Jadi beli banyak barang elektronik, bukan elektronik sih, lampu-lampu, bohlam lampu, sama bohlam lampu yang biasa, yang bohlam LED biasa. Terus kemudian beli juga bohlam downlight ya, yang model flat begitu. Gue beli beberapa biji, 3 biji, lumayan lah. Gue ngabisin duit 1 juta kalau nggak salah. Ini termasuk beli ini karena beli iseng-iseng aja. Bini gue beli ini karena memang butuh gitu loh. Nah, gue coba, somehow ini nyaman banget guys, lebih nyaman dari ini. Ini gue udah punya beberapa tahun, 2 tahun, dan ini gue beli mungkin ini baru beberapa bulan lah ini. Ini baru beberapa bulan gue punyain. Ini lebih lama lagi. Somehow jujur aja ini memang lebih bantet dan lebih bantet dan lebih pendek ya. Tapi gue bisa bilang enak ini guys. Ternyata lebih kurus tuh lebih enak. Menggenggamnya tuh lebih ergonomis ini. Ini kecil guys. Coba ini bisa gue ini ya. Kita ukur aja genggamannya. Kita ngomongin genggamannya aja ya. Belum ngomong ke soal yang lain-lain. Ini 26 mili ya. 27 mili ya. Atau 2,7 cm. Kalau yang Durelove ini dia 17. Super ergonomis. Nah, ini dia sistemnya. Dia pakai baterai A2. 2A2. Jadi nggak begini, tapi masuk ke dalam gini, dan ukurannya ngepas banget. Ukurannya bener-bener pas sesuai dengan
baterai A2 ini. Jadi ngepas banget. Dan somehow ini mungkin harganya sekitar 50 ribuan ya, nggak ini nggak mahal. Tapi somehow ini tuh enak gitu loh, digenggam tuh enak. Dan kayaknya materialnya nggak kaleng-kaleng juga. Ini aluminium ya, ini sama-sama aluminium, kelihatan kan ini tuh, kelihatan kan aluminium ya. Tapi lumayan bagus, ya, lumayan apa? Ini juga walaupun nggak sebagus ini, nggak mengkilap seperti ini, tapi somehow ini juga nggak jelek gitu loh. So-so aja sih teman. Terus ini ada ininya, ada pegangannya, apa namanya tuh, ada gurat-guratnya begini, jadi tuh nggak selip gitu. Nah, kalau di rumah, dan gue malah seneng pakai ini daripada ini, walaupun fitur-fiturnya lebih banyak ini, harganya jauh lebih mahal ini. Nah, gue lebih suka ini ternyata karena dipegang enak banget guys. Ini tuh nyaman banget pas. Nah akhirnya dari situlah gue merasa kok ternyata ini kayak berasa gede gendut, terus dibawa tuh dikantongin juga nggak enak nih karena gede ya, ini menggembung gitu, dikantongin juga nggak enak. Jadi tetap harus masuk tas. Itu memberikan gue ide kayaknya gue butuh kayaknya untuk dibawa-bawa kayaknya gue butuh yang lebih kecil deh. Nah gue riset kok kalau yang apa namanya, center taktikal militer itu yang lagi tren apa sih gitu loh. Nah ini gue beli pada saat waktu itu trennya Nightcore. Merek Nightcore itu bener-bener lagi booming banget, happening banget di luar negeri. Di Indonesia belum masuk, di Indonesia belum ada. Channel-channel YouTube Indonesia juga nggak ada yang bikin ini. Kalau lu lihat sekarang YouTube mah baru sekarang aja tuh bahas Nightcore, bahas merek-merek center tactical militer gitu. Tadinya tuh nggak ada di Indonesia, tuh jarang banget channel-channel lokal tuh bahas center, jarang banget. Baru channel-channel Amerika aja yang paling banyak, channel Amerika ya, bule. Kadang Rusia juga ada, kadang India kadang-kadang, tapi yang paling banyak tuh dari US ya, dari Amerika. Dan yang merek yang paling terkenal adalah Nightcore. Nightcore tuh harganya gila. Memang lumensnya gede. Artinya dia tuh terang sekali. Tapi harganya juga gila, guys. Harganya uh, $200, ada yang $300. Gila nggak? Cuman beli center aja harganya bisa sampai 4 juta gitu. 3 juta. Kan gila. Oke. Ya menurut gue itu skip lah. Akhirnya gue beli ini waktu itu. Oke. Kemudian nggak sengaja bini gue beli ini dan gue langsung tek gitu. Oh ternyata center itu lebih enak, ukurannya lebih kecil dari ini gitu loh. Ini kegedean buat gue. Harus segini atau mungkin lebih gede dikit nggak apa-apa. Tapi nggak segini juga. Nggak boleh, ini nggak boleh nih buat dibawa dipegang gitu, kayaknya ini kegedean, kurang nyaman. Gue bilang enak ini. Akhirnya gue cari yang uh, apa ya, ada banyak spektrum lah, range harga lah. Jadi kalau yang murah-murah tuh yang harga kayak begini, harga 50 ribuan, 100 ribu sampai 200 ribuan. Itu ada merek Durlov gini kan, Durlov, kemudian Smiling Shark, Success Tech, Leova, Taflet, Trustfire ya. Nah ini guys, ini contohnya. Lu bisa lihat nih, ini harganya sih murah macam-macam ya. Tapi yang gua sorotin adalah merek-mereknya kayak gini nih. Smiling Shark gitu lah. Trustfire, Success Tech. Pokoknya merek-merek inilah ya. Nah,
Nah, itu ada beberapa merek ya guys ya tadi. Nah, eh, sedangkan yang gua cari adalah yang lumensnya tinggi, lumayan tinggi ya. Sekitar 1500 lumens ke atas lah ya. Nah, ini gue dapet, akhirnya gua putusin untuk beli eh, apa namanya, merek Wurkos. Ini. Nah, Wurkos tuh gua lihat termasuk respect ya, respectable ya, respected, termasuk respected brand. Dia dari China, impor Cina. Tapi tuh yang review tuh banyak kan bule guys, orang Amerika malah. Jadi orang-orang Amerika yang gue lihat mereka itu nggak suka sama barang-barang yang terlalu mahal kayak Nightcore gitu yang ratusan dolar gitu ya. Sebijinya bisa 2 juta 3 juta gitu untuk beli center gitu. Enggak, mereka suka yang harganya masih yang puluhan dolar gitulah, yang harga-harga 10 dolar 20 dolar gitu ya. Nah, range harga yang segitu dan cukup terang ya, ini salah satunya Wurkos. Yang masuk di Indonesia itu ada Ace Beam, Olight, terus apa lagi ya, Phoenix ya, True Night, sama Sovereign, SOFERN. Nah, yang bersaing ketat, gue lihat di YouTube ya, yang membahas tactical military grade center tuh yang banyak tuh Wurkos dan Sovereign. Nah, Sovereign tuh laku keras, selalu habis gitu. Harganya 11-12 sama Wurkos. Yang ada tuh Wurkos yang masih ada stok gitu. Itu pun juga cepet habis. Gue lihat cepet habis, cepet banget habisnya. Uh, Akhirnya gue putusin beli ini. Tapi pada saat gue beli, ternyata barangnya nggak ada. Tapi bisa pre-order di Shopee. Waktu itu gue beli Shopee kemarin. Nah, inilah barangnya. Wurkos, tipe Wurkos WK03 nih. Sorry, ini gue nggak unboxing ya. Kemarin sebenarnya gue bikin video unboxing, tapi ternyata tidak, videonya kacau, jadi miring gitu kebalik. Jadi gue males gitu loh untuk bikin video lagi. Ya udah, jadi gue dapat apa aja di Wurkos ini. Gue dapat unit senternya, terus dapat lanyard. Ini gue udah gue pasang kemarin. Terus kemudian ini cuman buat ngelepas baterainya doang. Ini udah pakai USB Type C ya. Ini udah ada ini USB Type C. Terus ini ini cadangan sealnya, ada cadangan seal untuk di sini. Di sini ada anti air ya, biar nggak kemasukan air. Kemudian ini instruction manualnya, user manualnya. Kemudian ini apa ini, kayak warningnya gitu ya, apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan di sini ya. Oke. Nah, inilah dia kardusnya kayak gini. Lumayan sih menurut gua, modal juga ya. Kalau gua beli ini dulu kayak cuman kardus coklat doang, sedangkan ini agak niat dikit lah. Nah, harganya lebih mahal guys daripada ini. Ini harganya di 300 lebih, 360-an kalau nggak salah, 360 ribuan. Nah, ini dia jawaban atas semua keresahan gua tentang center. Gua pengen yang lebih compact, lebih ringkes. Nah, ini dia, dan bisa dicas ulang. Ini adalah Wurkos WK03 dengan 1800 lumen. Nah, kita lihat ini ada apa aja di sini. Wah, ini udah military grade, udah ada tesnya, katanya udah
apa ya, di kalau orang Amerika banyak yang bilang ini bagus banget ya, produk ini bagus banget. Dan enaknya itu, oh iya kita buka aja dulu ya. Gua tunjukin baterainya. Nah, ini baterainya pakai baterai rechargeable, bisa dicas ulang, 3000 mAh, lumayan gede. Ukurannya 1865. Nah, nih 18650. Nah, kebetulan kenapa gua ngincer yang tipe ini, Wurkos WK03 ini, karena apa? Karena dia pakai baterai ini. Gua punya banyak banget baterai ini. Banyak banget baterai ini, peninggalan adik ipar gua yang suka nge-vape. eh, itu punya baterai buat vape ya, buat alat itu, buat ngerokok itu, vape. Itu punya ada berapa biji? 1, 2, 3, 4 kayaknya. Sama bekas baterai center kepala gua. Itu gua punya dulu, pernah beli center kepala tapi rusak, tapi baterainya masih ada. Baterainya tipe ini juga. Jadi gue punya 6 baterai ini, buat apa ya gue bilang. Nah akhirnya gue daripada begitu, mendingan gue beli senternya yang pakai baterai ini, biar nanti ini kalau ini habis ganti, ini bisa dicas ulang, ganti yang udah penuh, baterainya udah diisi. Nah akhirnya gue beli yang ini, yang 18650. Jadi supaya kita punya common parts ya, apa namanya, baterai yang bisa diganti-ganti, pakai itu juga, karena mubazir juga punya baterai segitu banyak. Nah, ini dia Wurkos WK03. Tampilannya cakep, military abis ya. Kalau kita bandingin sama ini emang kelihatan cupu ya, ini kelihatan paling cupu. Tapi jujur ya, jujur banget ya, gue suka tampilan ini menurut gue lebih keren ya, lebih minimalis, lebih clean, lebih kelihatan mahal guys. Aura mahalnya tuh kelihatan ini di base nih, apalagi cat finishingnya tuh kelihatan, ngedov mengkilat gimana gitu, kayak body Vespa guys. Menurut gue, nggak tahu ya, menurut lo gimana guys? Menurut gue ini secara overall, gue jujur ya, tampilan ini paling keren dibanding 3 ini ya. Cuman ini sayangnya nggak punya urat-urat ya, gurat-gurat atau tekstur ya di sini ya, sehingga ini akan lebih licin. Walaupun sebenarnya nggak licin, ini matte ya, ini nggak glossy tapi ini matte ya, permukaannya matte aja, jadi fine sih. Cuman ini terlalu besar. Nah, sedangkan ini, nah, sedangkan ini ada gurat-guratannya. Terus kemudian ini military banget ya. Cuman gua ini tampilannya lebih minimalis, lebih mewah ya menurut gua ini ya, di base ini. Terus nah, ini ada klipnya guys. 2 ini nggak punya, ini ada. Ini adalah nilai tambahnya guys. Terus kemudian ini sebelum kita ngomongin sinarnya ya, nyalanya ya, kita ngomongin ini dulu. Ini ada klipnya, ada holdernya, klipnya. Sedangkan yang ini jadi ini kalau dimasukin ke celana gitu ya, masukin celana gini, enak gitu loh, nyangkut gitu, ada sangkutannya gitu. Jadi nggak langsung jatuh masuk ke dalam celana gitu kan, dalam gitu mak, enggak. Nah seperti itu. Dan ini tentunya ini lebih nyaman daripada ini, digenggam lebih nyaman. Kenapa? Ukurannya lebih kecil guys. Tuh, lebih kecil.
megang pasti lebih enak daripada ini gede. Tentu saja ini lebih ergonomis. Tapi ternyata tidak seergonomis Durlov ini. Ya. Durlov ini lebih lebih ergonomis. Ternyata juara untuk ergonomisnya adalah ini. Ini adalah center paling nyaman untuk dipegang. Beneran deh, gua nggak bohong. Mungkin kalau lebih kecil dari ini, kecil gitu, panjang kayak lidi, itu juga nggak enak gitu loh. Tapi ini bener-bener pas dengan genggaman. Ini bener-bener super ergonomis. Jadi ini nggak sesuai, sedikit tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Gue merasa ini bakalan sama nyamannya dengan ini dipegang, tapi lebih pendek dari ini dan lebih simple dari ini, sehingga harapan gue ini sama nyamannya. Ternyata enggak guys, gue bisa pastiin ini lebih nyaman guys. Ini enak banget, sumpah ini enak banget, gue nggak bohong, ini enak banget digenggam begini. Oke. Kemudian dari sisi tampilan ini memang lebih militeri ya, lebih taktikal lah ya. Terus kalau ini tombolnya di belakang. Jadi untuk misalnya megang megang pistol gitu ya, megang pistol gini sambil begini enak. Nah, sama juga ini juga gitu, sama. Ini pantatnya guys, pantatnya yang digenggam gini. Jadi bawa pistol gitu, bawa senjata sambil begini. Oke. Kemudian kalau ini enggak, kalau ini depan. Nah, bagi banyak orang yang suka tombolnya di samping. Katanya model tradisional ini lebih menyenangkan menurut sebagian orang ya. Tapi kalau gue tetap ternyata karena gue udah terbiasa gitu, ini lebih nyaman karena ketika kita bekerja guys, misalnya kita ngelihat panel listrik gitu ya, ngebuka panel listrik malam-malam gitu ya. Ternyata tuh kalau kita sambil nyorot sambil kerja enak begini megangnya. Sambil kerja sambil begini, bukan begini terus sambil ngotak-atik apa gitu ya, bukan begini, tapi ini begini. Jadi kita bisa dapat pandangan yang tinggi gitu ketika ini di atas gitu. Ini kepala kita di sini, kita di sini gitu, sambil begini enak. Ternyata enak begini. Nah, ternyata megangnya emang lebih enak megang dengan cara seperti ini. Ya karena gue terbiasa kadang-kadang suka ke plafon kan, naik ke plafon, benerin, ngeliatin, ngecek kabel-kabel di atas di plafon, kemudian kadang-kadang lihat ada bocor, ada genteng bocor apa gitu, gue lihat dari plafon gitu, gue naik ke atas, gue lihat plafon, lebih enak megang begini guys. Karena ini tangan ini bekerja begini, ini enak kayak di atas gitu. Kita nyorot dari atas gitu enak begini. Bukan dari bawah begini. Nyorot dari samping begini. Tapi enak, lebih praktis begini. Dan ini jadi menurut gua ini lebih enak. Oke. Itu menurut gua panjangnya. Nah, ini panjangnya kalau ngelihat panjangnya ini paling panjang ya. Sekitar 15 cm ini ya, 15 lebih, hampir 16 cm. Kemudian ini 11 cm lebih, 11 cm lebih. Nah, ini paling pendek. 10 cm, 10,2 lah. Oke. Ini paling ringkas. Gue sih belum explore ini ya, make ini ya. Ini lanyard ini tetap menurut gue tetap perlu. Jadi ketika megang tuh biar nggak lepas ini, biar nggak jatuh ini kan.
Kalau misalnya lu berada di ketinggian gitu, lagi naik tangga atau apa gitu, biar nggak jatuh. Nah, gitu kan. Ini kan bisa bisa ngegandol di sini, bisa ngegantung di tangan. Oke. Ini ada bisa dicas langsung di sini pakai USB Type C, atau bisa juga lu lepas ininya, baterainya lu lepas, lu cas, sama aja. Oke. Mari kita coba untuk apa namanya, sinarnya. Oke guys, mari kita coba di tempat yang gelap ya, ini di gudang ya, di pantry di belakang, di ruang genset. Ini gue mau cobain. Yang pertama adalah yang ini, yang Durlov ya. Yang tadi yang paling murah, sekitar harga 50.000, lo lihat. Ini cuman satu mode aja, atau mode-nya cuman satu macem, cuman nggak tahu ini cuman begini aja, nggak ada mode turbo, nggak ada mode apapun. Oke, kita matiin. Kemudian yang kita coba yang B-Bass, yang gue beli dulu di AliExpress ya. Ini ada beberapa mode. Nah, ini ada mode turbonya dia. Pertama nyala adalah mode turbo. Nah, ini lebih terang daripada yang Durlov, tapi ini warnanya lebih kuning, lebih agak sedikit kuning. Oke. Mode kedua. Nah, ini lebih redup ya, untuk hemat baterai. Kemudian matiin, pencet lagi pantatnya. Nah, ini mode apa, SOS ya, apa sih namanya, mode apa nyebutnya tuh, strobo ya. Oke, kita coba langsung yang barusan gue beli, Wurkos WK03 nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini yang mode gelapnya, kayaknya mode moonlight, yang lembutnya. Kemudian ini mode setengah, agak terang, lebih terang dikit daripada yang tadi. Ini tekan lagi, wah ini turbo. Nah, kalau dibandingin yang Durlov, oke, coba kita lihat ya. Ini Wurkos dibandingkan dengan Durlov. Ini Durlov, ini turbo. Ini Durlov, ini Wurkos. Wah, ini jelas jauh lebih terang memang. Lumensnya nggak bohong. Kemudian kita coba yang B-Bass. Nah, coba kita bandingkan. Ini B-Bass, ini Durlov, Wurkos ya, Wurkos B-Bass. Nggak jauh beda guys sebenarnya mode turbonya. Kemudian kita coba mode strobonya. Nah, strobo atau SOS ya, dibandingkan dengan yang Wurkos. Wah, lebih terang guys ini. Lebih mantap
lebih mantap di strobonya, terang banget dia dan berasa anget guys. Ini dipegang anget banget nih, beneran asli anget. Nah itu tadi beberapa percobaan gua dari 3 center ini, center tactical military ini. Kalau menurut gua ya, ini menurut gua pribadi gua, dan ini pemakaian gua sendiri ya. Menurut gua ini sama ini nggak jauh beda sih. Ya ini ada apa ya? Ini ada berarti ada empat mode lah, mode lembut, mode setengah, dan mode turbo terang banget. Kemudian ini ada strobo, jadi ada 4. Sedangkan ini mode lembut, mode turbo. Pertama mode turbo dulu, kalau kita nyalain yang keluar dulu ada mode turbo. Jadi ada turbo, ada kemudian mode lembut atau moonlight ya. Kemudian ada lagi satu lagi mode strobo. Jadi dia 3 aja. Tapi menurut gua overall ini sama ini dan ini memiliki apa ya, performance yang seimbang sih, hampir imbang sih. Ini dengan harga yang lebih murah. Ini harga mahal. Ini harganya mahal banget. Ya menurut gua mahal ya. Ya nggak tahu bagi orang yang memang hobi apa namanya kolektor center ya, penghobi center, mungkin ini termasuk murah ya Wurkos ini ya. Tapi menurut gua ini udah cukup mahal kalau buat gua sendiri ya. Nah, ini yang ini dia nggak tahu ini berapa lumen dulu nggak terlalu ada keterangannya. Tapi ini menurut gua ini terang ya. Ternyata ini cukup terang guys. Cuman ini lebih lembut, cahayanya lebih warm, dan menurut gue ini nggak panas ya. Ini nggak cepat panas. Kalau ini dia sebutin 1800 lumen, dan kalau lagi strobo gitu tadi, strobonya itu gue bisa bilang strobonya lebih kencang daripada turbo. Kalau ini strobonya sama terangnya dengan turbo. Cuman turbo yang kelap klip doang, nyala mati. Kalau ini kayaknya menurut gua ini lebih terang dari mode turbonya, yang mode strobonya. Karena itu lu lihat tadi kan ya di gua cobain di gudang ya, di basement, kayak gitu apa namanya, ini terang banget di mode strobo. Dan kalau dipakai strobo itu langsung berasa anget guys. Di sini dipegang tuh anget. Ini enggak, ini masih dingin, enggak anget. Ini anget banget. Dan ini kalau dicoba ini di YouTube ya, coba itu kalau dikasih plastik atau apa lama gitu pakai mode turbo bisa panas guys, bisa kebakar. Ini panas 1800 lumens. Lumayan. Tapi untuk terangnya, untuk dipakai sehari-hari, untuk terangnya, modenya itu menurut gue hampir seimbang ini. Jadi apakah worth it? Gue masih bingung juga bilang worth it apa enggak, karena gue bukan penggemar center. Gue nggak tahu price range-nya center itu, harganya itu segini, itu harus dapat apa, fiturnya apa. Gua belum belum tahu. Cuman berkenaan dengan center ya gue udah paham lah gitu loh. Cuman gue memang bukan penggemar center gitu loh. Cuman gue ngerasa ini lebih enak dipakai untuk sehari-hari ya. Jujur aja ini lebih enak sehari-hari walaupun nggak terlalu terang ya. Ini cahayanya ini cahayanya putih. Ini urutannya begini nih, kayak kalau
warna cahayanya ya. Ini paling putih ya, kayak cool daylight gitu. Terus ini agak sedang, agak mau ke arah kuning, putih tapi yang warm. Ini lebih warm lagi, kayak agak mau ke arah kuning gitu cahayanya ini. Buat gue sih nggak terlalu ada masalah, nggak ngaruh sebenarnya. Yang penting terang aja dan bisa berfungsi. Nah, oke. Kalau dibawa-bawa jelas ini lebih ringkas, lebih pendek, eh, ramping, ya walaupun tidak seramping ini. Tapi untuk keren, tampilannya satisfying ini. Ini gue suka banget tampilannya, modern dan kelihatan mahal guys. Menurut gue ini megang ini pun juga dipegang finishingnya bagus ya, catnya ya. Jadi berasa mahal sih guys. Berasa mahal aja nih. Untuk enaknya tetap enak ini. ini ini center murah tapi dia dia bagus banget gitu, cuman di ukurannya pas sesuai dengan baterai ya, A2, dan digenggam nyaman banget. Ini yang paling nyaman menurut gua, tetap ini kalah nyaman, tapi ini akan tetap gua pakai untuk sehari-hari gua bawa-bawa di tas gitu kan, karena ini lebih ringkas, lebih kecil ya ukurannya, nggak terlalu panjang. Sedangkan ini gua taruh di rumah. Ini dua ini akan gua taruh di rumah aja, di kotak peralatan gua, buat di rumah aja cukup. Nah, ini buat cadangan. Kalau ini mungkin buat cadangan lah ya, buat simpanan aja. Untuk sehari-hari gue tetap akan pakai ini sebagai EDC harian gua. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Apakah worth it apa enggak? Gua bingung juga, gua nggak bisa jawab karena gua tetap nyaman pakai ini guys. Jujur ini enak banget nih, dipegang nyaman banget, pas banget sama genggaman kita gitu. Oke, segitu aja untuk terangnya atau pancaran sinarnya terang apa enggaknya. Gue sedikit agak kecewa, gue kira 1800 lumen itu kenceng banget, terang banget, ternyata nggak jauh beda sama ini guys ya. Walaupun mode turbo sekalipun ini juga udah cukup. Ini sama ini tuh nggak jauh beda banget lah. Kalaupun misalnya ini lebih terang, mungkin lebih terang dikit banget, nggak terlalu ini, nggak terlalu signifikan. Jadi waktu beli gue berharap ini tuh jauh lebih terang dari ini, mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih terang dari ini, karena harganya beda jauh guys. Ini tuh 360.000 ya. Ini gue lupa ini beli berapa, kayaknya sih 200 ya, sekitar 200. Makanya selisih harganya kan lumayan jauh ya, 100 ribuan, mungkin 100 ribu lebih harganya, kayaknya lebih dari 150. Tapi ini kenapa ini nggak lebih terang gitu loh, padahal kita kalau beli center kan nyari terang-terangan ya, yang kita banggain tuh terang-terangnya gitu loh. Makin terang kita makin seneng, makin satisfy gitu ya. Ternyata itu agak sedikit mengecewakan gue sih soal performan terangnya itu. Dan ternyata gue coba-coba, gue cetak-cetek, gue nyalain atau gue iniin, gue matiin, tetap lebih enak yang begini guys. Ini lebih enak. Ini apalagi ini tombolnya lebih keras tapi dia lebih digenggam, lebih nyaman. Oke, gitu aja. Gue bukan kolektor, sekali lagi gue bukan kolektor center. Cuman gue punya ini, apakah gue nambah koleksi lagi? Enggak akan. Karena ini cuman gue beli karena fungsinya aja, dan ini gue penasaran banget apakah si Wurkos
1800 lumen ini segitu hebatnya, seperti di review-review, seperti di di iklannya, di di e-commerce itu ada video komersialnya. Ternyata ya sedikit agak mengecewakan gue, tapi yang jelas apakah worth it, gue nggak mau worth it, tapi ini nggak rugi lah, karena baterainya gue punya banyak, stok baterai 18650 ini, buat ganti-ganti nanti, supaya baterai gue ada fungsinya, nggak ngendon aja di kotak peralatan, jadi bisa tuker-tuker sama baterai ini nanti gue pakai. Oke, kayaknya segitu aja. Menurut gua gimana ya, seperti itu. Apakah worth it apa enggak, terserah penilaian lu. Kalau gua sih nggak terlalu impresif ya, nggak terlalu kaget, nggak terlalu wow, nggak terlalu gimana. Menurut gua biasa aja, tapi ini tetap mungkin yang terbaik untuk gua bawa karena memang lebih ringkas, lebih kecil. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.